TV One malam hari ini dengan spesial akan menghadirkan tentunya dan yang paling penting kita harus sampaikan terlebih dahulu undangan ini kita sampaikan kepada 3 cawapres. Tapi yang mengkonfirmasi untuk hadir malam hari adalah Gus Imin dan Prof. Mahfud. Terima kasih apresiasi yang luar biasa untuk kedua cawapres kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. yang terhormat Cawapres Caimin nomor urut 01 ya. 1, kemudian Prof. Mahfud, panggilan-panggilan mesranya saja. Nomor 3, saya tetap ya mengirimkan salam buat nomor 2 yang kebetulan tidak sempat hadir. Gibran Raka Buming Raka, mudah-mudahan di lain waktu bisa hadir bersama. Nanti boleh tanya jawab aja ya. Boleh, karena debat itu nggak usah ditakuti. Debat itu menggembirakan kok. Politik itu menggembirakan, Dan oke? kita malam ini dialog. Politik Kita itu nggak menggembirakan. berdebat. Kita nggak berdebat malam ini. Dialog interaktif saja Boleh kita. juga disebut debat, nggak apa-apa. Jangan disembunyi-sembunyikan. Baik, saya mulai kepada kedua calon wakil presiden yang saya hormati. Dari 52% pemilih muda itu, tadi sudah disebut-sebut ya, sebagiannya kan adalah ibu-ibu, ya. Nah, ibu-ibu ini yang kemudian menjadi terkenal dalam hari-hari ini adalah ibu-ibu hamil. Ya, jadi perhatian-perhatian terhadap asupan hamil, ya. yang dibutuhkan oleh ibu-ibu hamil. Saya mencatat setidaknya dari sumber Kementerian Kesehatan itu ada 5 yang diperlukan. Kalau boleh, mulai dari Caimin, 3, Prof. Mahfud, kemudian 2 atau 3 lagi bolehlah gitu ya. Jadi supaya sama-sama nih perhatian dari cawapres terhadap ibu-ibu hamil itu seperti apa asupannya gitu. Ya mungkin asam folat dan lain sebagainya lah. Silakan mulai dari Caimin dulu, cawapres nomor urutan. Bung Ege, ini pertanyaannya ini kan anaknya sudah pada besar-besar. Ini perhatian terhadap pemilih Ibu-ibu muda hamil, ya, karena istrinya hamil di udah bawah lama 40 kayaknya. tahun gitu ya kan, yang hamil. Ini pertanyaan strategis. Iya. Karena bicara kaum muda itu sebetulnya diawali dengan ancaman stunting di level usia dini. Ya. Tapi sebetulnya mengatasi stunting yang paling pokok adalah sejak usia kehamilan 0. Ya. Begitu diketahui hamil, di situ harusnya negara sebagai perintah untuk melaksanakan persiapan generasi. Tentu banyak yang harus diberikan. Ya. Paling tidak asupan gizi. 1. Yaitu. Yang kedua zat besi. Oke. Yang ketiga kesehatan menyeluruh seorang ibu. Ya. Mulai dari, jadi kalau kami punya ide, begitu kami terpilih, seluruh ibu-ibu harus mendapatkan perhatian langsung melalui berbagai unit kegiatan masyarakat di desa dan di kota. Oke. Baik, terima kasih, tepuk tangan dong. Mana ini timnya? Amin. Nanti ditanggapi oleh Prof. Mahfud, boleh? Tadi yang belum disebut Caimin itu kalsium, Oke. vitamin D, Eh. kemudian asam folat. Asam Asam folat. folat. Ya. Oke. Saya nambah juga. Boleh, Prof. Jadi anak-anak muda terutama yang aktif di medsos, kalau ingin berkontribusi dalam pembangunan ini, jangan hanya gimmick yang dibangun, tapi substansi di dalam membangun kehidupan bangsa dan negara. Kalau ini saya yang mau menanggapi Prof. Gimmick ini dalam artian apa nih? Apa yang Anda lihat sekarang gimmick yang diberikan di politik anak Kan muda? banyak yang sepertinya terlalu banyak gurau, main-main, Oke. sindiran-sindiran, tapi yang substansi tolong dong dimunculkan apa yang menjadi masalah kita. Dan kalau yang bicara itu anak-anak muda biasanya itu cukup menarik dan membawa perubahan suasana. Oke, Gitu. jangan banyak gimmick gitu ya. Jangan banyak gimmick. Luar biasa. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, absen dalam acara dialog antar cawapres yang diselenggarakan TV One pada Rabu 6 Desember 2023 pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, dan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, yang hadir dalam dialog. Acara itu bertema dialog interaktif Cawapres Mencuri Hati Kaula Muda dengan panelis Raffi Ahmad dan Effendi Ghazali.
Gibran beralasan tidak hadir dalam dialog itu karena hanya ingin datang ke debat yang diselenggarakan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum KPU saja. Saya datang yang debat resmi saja, kata Gibran Raka Buming Raka ditemui di Grand Zahid Jaya, Jakarta pada Rabu 6 Desember 2023. Seperti diketahui, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka tengah menjadi sorotan setelah salah menyebut istilah asam folat menjadi asam sulfat. Ternyata pernyataan Gibran menjadi bahan candaan para cawapres. Dalam dialog interaktif TV One bertajuk Mencuri Hati Kaula Muda dalam program siarannya menuju pemilu Rabu 6 Desember 2023, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pertanyaan panelis Effendi Ghazali. Ibu-ibu ini menjadi terkenal dalam sehari-hari adalah ibu-ibu hamil. Saya mencatat setidaknya 5 zat apa yang menjadi sama-sama perhatian dari cawapres terhadap ibu hamil seperti apa asupannya, tanya Effendi. Mahfud MD sambil terkekeh pun menjawab, kalsium, vitamin D, kemudian asam folat, ucapnya. Sebelumnya, pernyataan soal asam sulfat disampaikan Gibran ketika menghadiri acara diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan pada Minggu 3 Desember 2023 lalu. Rekaman video pernyataan putra Presiden Joko Widodo itu kemudian viral di media sosial. Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid menjelaskan, tidak ada kewajiban Gibran untuk hadir dalam acara itu, sebab yang mengadakan bukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kalau yang undang bukan KPU kan, nggak ada kewajiban hadir, kata Nusron lewat pesan singkat. Nusron membantah anggapan jika putra sulung Presiden Jokowi itu takut hadir untuk berdebat. Dia memastikan Gibran bakal datang pada debat perdana Pilpres 2024, Minggu 12 Desember 2023 nanti. Tanggal 12 nanti datang, kata Nusron. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merampungkan pembahasan format debat calon presiden dan calon wakil presiden Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Debat Capres dan Cawapres bakal dilakukan secara terpisah. Debat bakal berlangsung sebanyak 5 kali, dengan porsi 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Urutan-urutannya ya, debat pertama itu nanti adalah porsinya untuk debat Capres, debat kedua adalah debat untuk Cawapres, debat ketiga adalah debat untuk Capres, debat keempat adalah debat untuk Cawapres, dan yang kelima atau yang terakhir itu porsinya untuk debat Capres, kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah menetapkan debat Pilpres 2024 sebanyak 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden, sesuai dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1. Debat pertama di kantor KPU pada tanggal 12 Desember 2023. Temanya terkait dengan hukum, hak asasi manusia atau HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Pada debat kedua yang dijadwalkan pada tanggal 22 Desember 2023 mengusung tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Tema debat ketiga pada tanggal 7 Januari 2024 adalah ekonomi atau kerakyatan dan digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak, keuangan, dan pengelolaan APBN. Selanjutnya, tema debat keempat pada tanggal 21 Januari 2024 perihal energi, sumber daya alam atau SDA, SMN, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat. Debat Capres-Cawapres terakhir pada tanggal 4 Februari 2024 dengan tema mengenai teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan atau post-COVID society, dan ketenaga kerjaan. Tema debat tersebut merajuk pada visi nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN.
Jumlah tim sukses yang hadir saat debat Capres-Cawapres maksimal 50 orang. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari seusai mengumumkan hasil rapat pleno penetapan pasang calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 di gedung KPU RI Jakarta pada Senin 13 November 2023. Komisi Pemilihan Umum atau KPU membatasi undangan bagi tim sukses yang dibawa pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres saat debat Pilpres 2024 berlangsung. Setiap pasangan calon atau paslon hanya diperbolehkan membawa maksimal 50 orang dari tim suksesnya saat debat capres-cawapres. Masing-masing tim pasangan calon akan diberikan kesempatan. Untuk tim yang hadir itu maksimal adalah 50 orang, kata Ketua KPU Hasyim Asyari di kantor KPU Jakarta Pusat pada Rabu 6 Desember 2023. KPU yang akan menyiapkan undangan sebanyak 50 itu. Nantinya, paslon diberikan kewenangan untuk memilih siapa saja yang diberikan undangan. Jika KPU akan menyiapkan undangan kepada tim pasangan calon 1, 2, dan 3, 50 orang. Nah, tentang siapa-siapanya, kami serahkan kepada masing-masing pasangan calon. Siapa yang akan diundang atau diberikan undangan tersebut, jelas Hasyim.